Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita dapat sehat hingga saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Putri Umniati Sukma Nabila dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, membahas mengenai materi peran generasi muda terhadap Islam dan dakwah. Generasi muda atau yang biasa kita sebut dengan generasi millennials menyita banyak perhatian baik dari semua kalangan. Baik kalangan anak-anak, kalangan remaja, kalangan dewasa, bahkan kalangan orang tua sekalipun. Generasi millennials ini menjadi banyak perbincangan juga dari berbagai aspek, baik aspek pendidikan, aspek budaya, dan aspek teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena adanya perubahan gaya hidup dari generasi sebelumnya ke generasi millennials atau yang biasa kita sebut dengan generasi zaman anak sekarang. Generasi zaman now lah ya. Contohnya seperti apa? Contohnya pada zaman sekarang itu baik anak muda, baik anak-anak, bahkan orang tua sekalipun pasti memiliki yang namanya gadget atau yang biasa kita kenal dengan handphone. Di handphone tersebut banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan. Misalnya ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, bahkan ada yang lagi tren pada zaman sekarang itu adalah TikTok. Gak banyak dari anak generasi muda saat ini yang memiliki sosial media. Sosial media tersebut jika digunakan secara bijak, digunakan secara baik, bahkan digunakan secara positif, maka banyak sekali manfaatnya bagi pengguna sosial media. Dampak positif dan dampak negatif kemajuan dunia saat ini menjadi bumerang aktif bagi semua sisi. Bila generasi millennials menjadikan kemajuan dunia saat ini sebagai kiblatnya, itu artinya tidak pahamnya generasi millennials terhadap ajaran nilai-nilai Islam yang diajarkan. Maka dapat terjatuhlah generasi milenials tersebut ke dalam ajaran yang menyimpang atau ajaran yang tidak sesuai yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Tanpa kita sadari, teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia, tak terkecuali bagi kita sebagai umat muslim yang dimana mayoritas terbesar di negara kita sendiri. Bila kita sebagai umat muslim mampu menyesuaikan diri kita, mampu mengikuti perkembangan teknologi, mampu berproduktif, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Kita bisa menjadi pribadi muslim yang baik, pribadi muslim yang positif, dan pribadi muslim yang cerdas. Berkat apa? Berkat doa dan usaha kita dalam mengikuti perkembangan teknologi tersebut atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah teman-teman semuanya, Islam tidak pernah membatasi kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Dalam pandangan Islam, pemuda yang baik ialah pemuda yang berkarakter ashabul kahfi dan pemuda yang beriman. Pemuda yang berashabul kahfi diberi kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas keyakinan dan keimanan yang kita punya, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita malu berbuat maksiat, maka tidak ada orang yang melihatnya, tapi Allah lah yang selalu melihat kita dan mengawasi kita pada setiap saat. Karakter pemuda muslim selanjutnya ialah memiliki sifat positif, yang artinya sebagai seorang muslim kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sebagai pemuda muslim yang baik, kita harus memiliki sifat konsisten, teman-teman. Nggak apa-apa,
sedikit demi sedikit. Yang penting kita beristiqomah. Daripada kita melakukan hal yang besar sekaligus, tetapi sifatnya ialah musiman, yang artinya tidak konsisten, teman-teman. Lalu, apakah generasi milenials Islami pada masa kini? Yang pertama ialah kita sebagai generasi muda harus berpikir secara kritis dengan syariat. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Dari ayat tersebut dapat kita artikan bahwasanya kita sebagai generasi muda harus berpikir secara kritis dengan berlandaskan ilmu atau pengetahuan, bukan dengan cara berdebat tanpa adanya landasan ilmu. Yang kedua ialah sebagai generasi muda kita harus berpikir secara kreatif dan inovatif. Yang kita tahu kecanggihan teknologi di dunia saat ini dikuasai oleh generasi-generasi muda, atau yang biasa kita sebut dengan generasi millennials, teman-teman. Bagaimana caranya kita itu harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengembangkan ilmu kita, untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai generasi muda. Lalu, bagaimanakah peran generasi muda terhadap agama dan dakwah? Ternyata dalam hal ini, peran generasi muda itu sangatlah berpengaruh terhadap agama dan dakwah. Sekarang sudah banyak komunitas-komunitas dakwah yang isinya adalah generasi-generasi milenials. Hal tersebut tentu menjadi solusi dakwah yang tepat kita sebagai generasi muda dalam menciarkan agama Islam. Di dalam dakwah terdapat jalan atau cara penyampaian materi untuk menciarkan agama. Tentu untuk menyampaikan materi kepada generasi muda lainnya perlu mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang ada. Yang kita tahu teknologi saat ini sangat-sangatlah canggih. Kita dapat menyampaikan peran dakwah tersebut dengan melalui berbagai media. Bisa dari sosial media, yaitu seperti Instagram, YouTube, ataupun yang lagi tren zaman sekarang itu TikTok. Materi yang disampaikan pun harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh kita menyampaikan materi tanpa adanya landasan Al-Quran dan hadis, yang dimana akan membawa para generasi milenial tersebut untuk mencintai agama Islam. Oleh karena itu, materi yang disampaikan pun harus mengikuti perkembangan zaman, agar materi yang dapat kita sampaikan kepada milenial lainnya itu mudah dicerna dan mudah diamalkan. Untuk itu, maka dakwah tersebut harus disusun dengan cara yang mudah, dengan metode-metode yang dapat dicerna oleh para generasi milenial. Baiklah teman-teman, kita sebagai generasi muda dan generasi milenial saat ini, maka harus berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Dan kita harus bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk kita semua. Baiklah teman-teman, ada awal pasti ada akhir. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Begitu pula dengan video singkat saya kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga langkah kaki kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika perahu bermuatan syarat, jangan berlayar ke musim barat. Jika ada salah yang saya perbuat, mohon maaf dunia dan akhirat. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.